Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Joko 25 Citylink Farm, Klinik Tani dan Aglonema. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan nikmat rezeki. Dan mudah-mudahan konten kali ini yang jika Tani buat memberikan inovasi, memberikan informasi untuk petani pada umumnya, petani padi pada khususnya. Dan untuk pemirsa sekalian, semoga selalu diberikan nikmat sehat, nikmat umur panjang, dan limpahan rezeki. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa sekalian, di kesempatan ini jika Tani Channel akan membuat konten yaitu cara panen padi untuk mesin sentok. Kenapa kita mengulas cara panen padi untuk mesin sentok? Karena teknik atau cara-cara panen padi itu sangatlah bervariasi dan beragam. Dari mulai dengan sistem gepuk atau sistem disabet gitu kan. Ada yang sistem dengan herek, yaitu menggunakan alat semi manual gitu kan, dengan sistem digenjot. Ada sistem sentok dan pakai mesin besar itu. Jadi sekarang teknologi dalam berbudidaya tani dengan sistem mesin sudah semakin beragam, sudah semakin kompleks, mengingat kurangnya tenaga kerja dalam hal di dunia pertanian, khususnya tanaman padi. Maka dari itu, di video kali ini jika Tani mengulas tentang menggunakan sistem panen menggunakan sentok. Sentok itu seperti apa dan bagaimana, itu nanti ada di lanjutan video ini di berikutnya di bagian belakang. Itu jadi yang ini sentok. Mungkin yang video sebelumnya pernah kita mengulas juga panen padi dengan sistem herek. Cara panen padi dengan menggunakan mesin sentok yaitu dengan sistem arit atau potong padi bagian atas atau di bawah leher malai padi, tidak menggunakan potong bawah. Kenapa? Dengan menggunakan potong atas agar supaya semua jerami itu bisa masuk ke dalam mesin dan sudah menjadi cacahan jerami lembut. Sehingganya kalau menggunakan sistem arit bawah atau dipotong bawah, itu akan menyumbat jeraminya di dalam mesin tersebut. Dalam proses ini pun juga perlu kehati-hatian. Seyogyanya sih menggunakan seperti kantong plastik, karena dikhawatirkan dengan potong atas ini tidak menggunakan kantong plastik, banyak yang kececer atau padi yang terbuang seperti itu. Makanya ya semuanya tinggal tergantung keahlian tim pemanen, bagaimana supaya si padi yang dipotong itu tidak terbuang atau tidak tercecer. Dan kedua, sisa jerami itu masih tinggi, jadi masih sekitaran 60-an cm sampai dengan 80 cm, masih tinggi. Makanya juga pengarit juga harus berhati-hati dan mencari tempat yang dianggap aman dalam nantinya ngambil potongan-potongan padi itu. Karena ya kalau tercecer kan sayang, seperti itu. Memang dari sistem
panen itu dengan menggunakan alat dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing itu ya memang perlu dipahami cara-caranya kan gitu, sehingga nanti tidak merugikan petani penggarap. Ya, ada yang memang ditaruh di pematang sawah, potongannya itu ada juga dibuatkan tempat, jadi karena jeraminya masih tinggi, masih di atas lutut, sehingga si pengarit juga harus potong bawah untuk menempatkan potongan atau aritan padi tersebut. Jadi cara inilah kita nggak bisa mengatakan caranya harus gitu kan, karena melihat alatnya si pengarit atau si rombongan pengarit ini. Jadi kalau si pengaritnya menggunakan mesin herek itu pasti potongnya bawah. Karena apa? Karena harus dipegang waktu proses hereknya. Inilah mesin sentok yang digunakan tim panen untuk merontokkan padi dari jerami. Jadi menggunakan mesin yang ya termasuk mesin besar, sehingga cara ini juga sangat efisien dalam perontokannya. Untuk kapasitas 1/4 hektar mungkin 2 jam sudah selesai ngerontoknya. Yang lama itu ngaritnya atau potongnya. Nah itu seperti itu. Jadi jerami dimasukkan ke dalam gabah sak jeraminya itu dimasukkan ke dalam mesin. Jadi nanti jeraminya keluar tersendiri ke bagian sisi dari mesin itu, dan dibuatlah pengaman supaya jerami itu tidak campur jadi satu dengan gabah lagi. Jadi untuk gabah yang sudah dirontok nanti ada di sisi sebelahnya. Makanya dengan sistem potong atas ini memudahkan tim pemanen itu dalam hal proses perontokannya. Jadi sak jeraminya dimasukkan ke dalam mesin semuanya. Jadi tim pemanen tidak perlu memegangi jerami seperti mesin herek, seperti itu. Makanya ya kelebihan dan kekurangan dari masing-masing itu tetap ada kan gitu dalam prosesnya. Tergantung tim panen itu lebih nyaman menggunakan mesin yang mana, seperti itu. Jadi kalau sekarang sih kalau untuk pemanenan di lingkungan kami itu ada 3 mesin yang biasa digunakan, mesin herek, mesin sentok, ataupun mesin besar. Itu biasanya kalau mesin besar yang menggunakan penebas. Jadi petani yang tugasnya sebagai membeli gabah dari sawah. Jadi kalau dengan sistem itu cuma menggunakan beberapa orang, cuman agak lumayan mahal ongkosnya kalau di tempat kami, seperti itu. Jadi jerami yang keluar dari mesin sentok itu sudah menjadi cacahan walaupun nggak lembut, dan itu pun juga bisa diperuntukkan sebagai pakan ternak. Jadi memang di video ini ada beberapa judul yang intinya memang fungsinya aja yang kita ulas, seperti itu. Jadi ini kita ambil dari sisi sebelah, di mana tim pemanen memasukkan aritan tadi ke dalam mesin. Dan ini adalah sisi sebelah di mana gabah rontok dari mesin itu. Jadi memang sudah terpisah. Jerami itu keluar dari sisi sebelah, gabah hasil rontokan itu ada di sisi sebelahnya kan gitu. Makanya kita sekat supaya jeraminya tidak bercampur lagi dengan gabah yang sudah dirontok.
seperti itu. Makanya ya bagaimanalah kita selaku tim panen memanfaatkanlah teknologi mesin tani yang ada, yang tujuannya untuk mempercepat kegiatan sehingganya tenaga dan kos yang dikeluarkan untuk panen ataupun budidaya itu bisa lebih efisien dan lebih kurang. Jadi ada tim-tim tersendiri, tim yang memasukkan padi, memasukkan panenan atau hasil aritan tadi ke dalam mesin. Ada yang bagian untuk memisahkan gabah hampa dan gabah isi di sisi yang lain dan memasukkan ke dalam kantong plastik itu. Sehingga memang kegiatan kalau sudah seperti ini sudah terbagi, siapa yang memasukkan, siapa yang angkat, siapa yang membersihkan, siapa yang ngantongin gabah yang sudah dimasukkan ke dalam yang sudah dirontok. Seperti itu intinya perbedaan alat-alat perontok padi, dan memang kita ulas satu persatu. Untuk melihat video mesin herek bisa dilihat di video YouTube yang sudah kita keluarkan sekitar beberapa bulan yang lalu. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan memberikan inovasi, memberikan gambaran, dan memberikan pilihan mana yang terbaik dalam proses pemanenan tanaman padi. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.